Halo teman-teman semua, pemirsa, penonton, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Febriansyah dengan NIM 4112210028 dari Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren dengan pembawa materi pendeteksi hoaks dan disinformasi Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia dari Kominfo. Sebelumnya ini cuman bahan presentasi aja untuk tugas, jadi nggak ada sangkut ke berpautannya ya. Oke, kita lanjut ke slide 2 di sini dengan judul pendeteksi hoaks dan disinformasi. Agen pendeteksi hoaks seperti Mavindo dan Kominfo bertujuan untuk mengurangi penyebaran informasi palsu di masyarakat. Mavindo adalah organisasi independen yang fokus pada edukasi literasi digital dan verifikasi fakta. Sementara Kominfo adalah lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan regulasi dan menyediakan platform pelaporan untuk melawan hoaks. Keduanya menggunakan teknologi modern untuk menganalisis dan memblokir penyebaran berita palsu. Jadi, Mavindo dan Kominfo itu berbeda. Mavindo adalah organisasinya dan Kominfo adalah kementerian kita dulu yang sekarang bernama Komdigi. Definisi machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Dengan memanfaatkan algoritma yang dapat menyesuaikan diri, sistem ini meningkatkan performa berdasarkan pengalaman. Jadi itu untuk pengertian dari machine learning, teman-teman pemirsa. Ya, kita masuk ke slide 3. Di sini ada tipe-tipe machine learning. Yang pertama ada supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning. Apa itu dari ketiganya? Machine learning dibagi menjadi 3 tipe utama. Supervised learning, di mana data dibeli untuk melatih model. Unsupervised learning, di mana model bekerja dengan data tanpa label untuk menemukan pola. Dan reinforcement learning, di mana sistem belajar melalui trial dan error untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tipe-tipe machine learning dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Kita masuk ke slide 5. Apa itu naive Bayesian? Definisi naive Bayesian adalah algoritma machine learning berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur dalam data bersifat independen. Algoritma ini sering digunakan untuk klasifikasi teks seperti memisahkan berita asli dari berita palsu. Jadi, naive Bayesian ini adalah algoritma machine learning yang berbasis probabilitas menggunakan teorema Bayes. Slide 6. Contoh penerapan naive Bayesian. Dalam konteks pendeteksi hoaks, naive Bayesian dapat digunakan untuk menganalisis teks berita dengan melatih model menggunakan datasheet yang berisi berita asli dan palsu. Sistem dapat mengidentifikasi kemungkinan suatu berita adalah hoaks berdasarkan pola kata dan teks. Slide 7. Supervised learning dalam deteksi hoaks. Kita bedakan supervised learning dan unsupervised learning. Pengertian dari supervised learning digunakan untuk membangun model yang dapat memprediksi keaslian berita. Datasheet yang berisi berita dengan label asli dan hoaks digunakan untuk melatih model. Contohnya, agen AI dapat memeriksa pola kata dan struktur kalimat untuk menentukan kredibilitas berita. Sedangkan untuk unsupervised learning membantu mendeteksi pola penyebaran hoaks tanpa data berlabel. Misalnya, algoritma clustering dapat mengidentifikasi kelompok berita yang memiliki kesamaan dalam pola penyebaran, sehingga memungkinkan analisis awal untuk investigasi lebih lanjut. Jadi, itu pengertian dari kedua supervised. Yang pertama supervised learning dan yang kedua unsupervised learning. Slide ke-8. Alignment dengan tujuan bisnis. Model machine learning harus selaras dengan tujuan bisnis untuk memberikan dampak yang signifikan.
Misalnya, model prediksi churn dapat membantu perusahaan mengurangi tingkat pelanggan yang berhenti menggunakan layanan mereka, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan pendapatan. Nah, itu untuk beberapa slide dari 8 slide, yaitu tentang pengertian-pengertian dari beberapa machine learning dan juga teori naif Bayesian. Di sini saya akan mentampilkan beberapa macam-macam portofolio dari beberapa jenis machine learning yang sudah kita pelajari tadi. Slide 10, yaitu di sini ada ROI, yaitu Return on Investment. Apa itu? Efektivitas model machine learning harus diukur terhadap biaya pengembangannya. Contoh, jika model deteksi hoaks mengurangi kerugian reputasi atau penipuan, biaya implementasi harus lebih rendah dibanding manfaat yang diperoleh, seperti penghematan dana kampanye edukasi. Nah, di sini juga ada peningkatan efisiensi operasionalnya. Model machine learning dapat mengotomatisasikan tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam pendeteksi hoaks, ini berarti analisis berita yang biasanya memakan waktu berhari-hari dapat dilakukan hitungan menit, sehingga mempercepat respons terhadap ancaman disinformasi. Kita masuk ke pengurangan risiko. Pengurangan risiko di sini pun disebut dengan mendeteksi pola hoaks atau penipuan lebih awal. Model machine learning dapat mengurangi risiko yang dapat merugikan perusahaan atau masyarakat. Contohnya, model mendeteksi anomali dalam pola penyebaran berita sebelum menjadi viral. Jadi, itu pengurangan risikonya. Apa saja teknologi pendukung dalam machine learning? Di sini ada 3, Natural Language Processing, Random Forest, dan Naïve Bayesian. Teknologi seperti Natural Language Processing (NLP) digunakan untuk memahami dan menganalisis teks berita, sedangkan algoritma klasifikasi seperti Random Forest atau Naïve Bayesian membantu mengidentifikasi hoaks, infrastruktur cloud, mendukung pemrosesan data dalam skala besar. Jadi, teknologi pendukung di sini ada 3 untuk beberapa machine learning. 2 contoh tantangan dan studi kasus. Tantangan dalam implementasi. Tantangan utama dalam membangun model pendeteksi hoaks meliputi keterbatasan datasheet, bias dalam data, dan kesulitan menjaga akurasi model seiring perubahan dalam penyebaran hoaks. Solusinya adalah dengan terus memperbarui datasheet dan melibatkan ahli domain. Studi kasus sukses. Sebuah platform media sosial menggunakan model deteksi hoaks berbasis machine learning untuk memblokir ribuan berita palsu dalam waktu singkat. Hal ini mengurangi penyebaran hoaks hingga 30% dalam periode 6 bulan. Jadi di sini ada challenge dalam implementasi dan juga studi kasus suksesnya. Nah, itu saja untuk beberapa tipe machine learning dan portofolio. Berikut juga dengan beberapa teknologi pendukung, risiko, peningkatan operasionalnya, dan juga beberapa definisi atau pengertian dari machine learning itu sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari bahan presentasi saya. 411221028 Febriansyah dari Universitas Dian Nusantara dengan judul Pendeteksi Hoaks dan Disinformasi Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Kominfo. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf dan juga tidak ada sangkut pautan apapun. Jadi ini hanya bahan presentasi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.